Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran video pembelajaran kelas 7 episode 12 bagian 2 kali ini ya, yang kalian tonton. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas yang ini ya. Nah, jika saya punya salah hitung atau salah sampaikan, silahkan dikritik di komentar ya. Dan juga apabila kalian berkenan, silahkan di subscribe channel ini dan di like komennya ya, di like videonya ya, silahkan komen yang positif ya. Oke, insyaallah nanti video ini saya harapkan bermanfaat untuk kalian dalam mempelajari matematika di masa pandemi ini ya. Oke, kita kembali lagi di pembelajaran kali ini. Kita akan bahas soal nomor 5 ya. Nah, sekarang di soal nomor 5 ini, harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah 8.000, maka harga setelah kenaikan adalah dia naik 20%. Sebelum naik harganya ini. Berarti cukup kalau naik berarti dari 100% naik 20 kan? Nah, berarti nambah dong harganya sebanyak 20%. Berarti totalnya jadi 120%. Yang asalnya 100%. Maka kita bisa pakai langsung. Jadi harga setelah kenaikan cukup dengan cara harga sebelumnya ya, itu kita kalikan dengan 120%, yaitu 120 per 100 ya. Jika ada yang sama bisa dicoret ya. Nah, ini sudah, berarti tinggal 120 dikali 80 ya. Kalau susah ngitungnya yang ratusan, kita eliminasi dulu nolnya. Eliminasi ya, kita tulis duluan ya. Nah, ini ada 2 nol, kita tulis duluan. Sekarang tinggal 12 kali 8. Ada yang tahu 12 kali 8 berapa? Iya, benar. Berapa? 96 ya. Jadi jawabannya adalah 9.600. Setelah kenaikan 9.600. Jadi naiknya 20% aja ya. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor 6. Oke. Nomor 6, Pak Margono memiliki ladang salak pondoh yang sudah ditanam mulai ia berumur 15 tahun. Masih remaja ya. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama, ladang tersebut menghasilkan 1 ton buah salak ya. Jadi pada tahun pertama dia menghasilkan 1 ton buah salak. Kemudian tahun kedua menghasilkan 2 ton buah. Begitu seterusnya tiap tahun. Dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50? Oke. Nah, tahun pertama menghasilkan 1 ton, tahun kedua menghasilkan 2 ton buah, begitu seterusnya setiap tahun. Begitu seterusnya setiap tahun ya. Ini ada 2 makna. Apakah maksudnya itu adalah polanya itu nambah, yaitu nambah 1 ton per tahun ya. Jadi dia punya ladang pondoh yang sudah ditanam mulai ia berumur 15 tahun. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Nah, ini kata kuncinya. Meningkat setiap tahun berarti nambah terus dong. Berarti kalau tahun pertama ya, itu 1 ton. Kemudian tahun kedua itu adalah 2 ton. Dikatakan berarti tahun ketiga sudah jelas 3 ton ya. Nah, sekarang berarti untuk tahun ke-50 sudah jelas menjadi 50 ton ya. Meningkat tiap tahun, berarti dia ini tingkatannya 1, ini juga 1, jadi nambah terus. Kemudian tahun pertama sesuai tahunnya dia 1 ton, tahun kedua 2 ton, tahun ketiga 3 ton. Berarti tahun ke-50 itu adalah 50 ton. Sesimpel itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 7. Nah, nomor 7, astronomi. Edmund Halley 1656 sampai 1742. Ini umur beliau ya. Jadi lahirnya 1656, wafatnya 1742.
adalah orang yang pertama kali melihat komet yang dinamakan komet Halley pada tahun 1682. Ya, 1682 berarti dia umur berapa itu saat itu ya? Berarti dia umur 26 tahun. Ya, 26 tahun lihat komet. Ia dengan tepat memprediksi bahwa komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun kemudian. Berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? Nah, di abad yang lalu. Kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Oke. Apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Oke, kalau secara logika kita jawab saja yang nomor yang 3 ya. Ini nggak bisa, ya nggak bisa lihat lagi. Karena dia umurnya 26 tahun, sedangkan ini 76 tahun. Kalau ditambahkan saja dengan kisaran 76, jadi 26 tambah 76 itu berarti dia umurnya 102, ya. Nah 102 tahun. Sekarang kita ini kan deh. Umur dia hidup berapa tahun sih? Ya 1742. Kita jawab yang saya dulu ya. 1742 dikurang 1656. Kita kurangkan ini 12 kurang 6. Ini sisa 3 jadi 13. Minjem 1 sini 13 kurang 5 86 tahun saja ya. Sedangkan dia kalau bisa melihat komet berikutnya 76 tahun berikutnya, berarti dia umurnya adalah 112 tahun. Karena pada tahun ini ya 1682 dikurang 1656 itu 26 tahun dia umurnya. Jadi yang C itu tidak ketemu karena dia sudah meninggal pada saat itu. Nah, ya. Berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? Oke, di abad yang lalu berarti tinggal dikurang 1682 kita kurangkan dengan 76 ya, ini berarti 4 ini 1, nah 1614. Tapi ingat ini masih satu abad ya, artinya dalam kurun 100 tahun. Sedangkan si komet Halley ini 76 tahun saja. Berarti kalau abad sebelumnya berarti kurangi lagi 76 ya, berarti itu abad 15 ya. Ini abad 16 dia. Di abad 16 dia muncul 2 kali, 1682 dan 1614. Kita kurangkan lagi 14 kurang 6 8 ya. Iya enggak sih? Iya, benar. Nah, ini 0 tambah 1 10 kurang 7 3 ya. Ini sisa 5 berarti 15. Nah, pada komet tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? Itu tahun 1538. Kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Berarti 16582. Ini kan kita timelinenya ini ya, ditambahi 76 diharapkan muncul kembali. Ini tambahkan jadi 8 15 1 berarti tahun 1758. Nah, berapa tahun setelah kematiannya? 1758 ya. Yang C ini tidak ya, karena Edmund Halley-nya sudah meninggal pada saat komet Halley yang berikutnya itu 1758. Dia hidupnya sampai 1742 saja. Oke. Untuk berikutnya di soal nomor 8 akan kita bahas di video selanjutnya ya. Di video selanjutnya soal nomor 8. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.